Kisah perjuangan dan kepemimpinan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dicintai dan disayangi oleh beliau. Ia adalah putra dari Zaid bin Haritsah, mantan budak dan anak angkat Nabi, dan Ummu Aiman, mantan budak dan ibu susu Nabi. Usamah lahir dan tumbuh di Mekah, dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad. Sejak kecil, ia sudah mengenal dan memeluk Islam. Ia juga sering menyertai Nabi dalam berbagai aktivitas, termasuk saat haji wada dan perang. Usamah bin Zaid memiliki banyak keistimewaan di mata Nabi Muhammad. Beliau sering memangku Usamah, bersama dengan dua cucunya, Hasan dan Husain. Beliau juga pernah menyesap darah luka yang ada di kening Usamah, lalu meludahkannya, hingga luka itu menjadi bersih dan Usamah tidak lagi kesakitan. Beliau juga pernah menunda melaksanakan tawaf ifadah demi menunggu Usamah. Ketika Usamah datang, beliau langsung memintanya untuk naik ke untanya. Beliau juga sering mendoakan Usamah dengan sabda, "Ya Allah, sayangilah mereka, karena aku menyayangi mereka. Ya Allah, cintailah mereka, karena aku mencintai mereka." Namun, kasih sayang Nabi Muhammad kepada Usamah bin Zaid tidak membuat beliau membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh Usamah. Suatu ketika, Usamah mengejar seorang lelaki musyrik. Ketika lelaki tersebut terpojok, Usamah langsung mengangkat tombaknya dan mengarahkan kepadanya. Entah karena motif apa, lelaki musyrik tersebut mengucapkan syahadat. Namun Usamah tetap membunuhnya. Kabar tentang kejadian itu sampai kepada Nabi. Apa yang dilakukan Usamah tersebut membuat Nabi sedih dan murka. Karena bagaimanapun, ketika orang mengucapkan syahadat maka dia sudah menjadi muslim. Bagaimana kau bisa membunuh orang yang mengucapkan syahadat? Nabi mengulang perkataan itu beberapa kali hingga membuat Usamah cemas. Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi Usamah dan seluruh umat Islam agar tidak mengalirkan darah orang yang mengucapkan syahadat. Ketika usia Usamah beranjak dewasa, Nabi Muhammad menunjuknya menjadi panglima perang yang memimpin pasukan umat Islam melawan Romawi Timur, Bizantium. Merujuk buku perang Muhammad Kisah Perjuangan dan Pertempuran Rasulullah, kejadian ini terjadi pada awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah atau saat Usamah berusia 17 tahun, riwayat lain 18 tahun. Usamah menjadi panglima perang Islam pertama kali pada usia 20 tahun, ketika Nabi Muhammad mengutusnya untuk menyerang Bani Awalik dan Bani Munawih. Ia juga menjadi panglima perang terakhir yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Baginda Nabi menunjuk Usamah sebagai panglima perang di perbatasan Syam. Ditunjuknya Usamah sebagai panglima perang itu sontak menimbulkan perdebatan di kalangan para sahabat. Sebagian dari mereka meragukan kemampuan Usamah yang masih muda dan belum berpengalaman. Bahkan, di antara prajurit yang dipimpin oleh Usamah ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua sahabat yang paling utama. Namun, Nabi Muhammad tidak peduli dengan celaan dan kritikan yang ditujukan kepada Usamah. Beliau bersabda, "Jika kalian meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya. Demi Allah, dia orang yang paling aku cintai. Demi Allah, Usamah diciptakan untuk menjadi pemimpin." Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabat untuk segera bergabung dengan pasukan Usamah dan tidak menunda-nunda keberangkatan mereka. Beliau bahkan mengancam dengan sabda, "Barang siapa yang tidak ikut bersama Usamah, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perang yang dipimpin oleh Usamah dan betapa besar kepercayaan Nabi Muhammad kepada Usamah. Sayangnya, perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu tertunda karena kondisi kesehatan Nabi Muhammad yang semakin menurun. Usamah dan para sahabat lainnya tidak ingin meninggalkan Nabi dalam keadaan sakit. Mereka ingin menemani dan merawat beliau hingga sembuh. Namun, Nabi Muhammad tetap memerintahkan mereka untuk berangkat dan tidak khawatir dengan beliau. Beliau bersabda, "Berangkatlah kalian bersama Usamah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mencintai Usamah kecuali Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang membenci Usamah kecuali Allah dan Rasul-Nya juga membencinya." Akhirnya, Usamah bin Zaid dan pasukannya berangkat menuju Syam. Namun, sebelum mereka sampai di sana, kabar duka datang dari Madinah. Nabi Muhammad telah wafat. Berita ini sangat mengguncang hati Usamah dan para sahabat lainnya. Mereka merasa kehilangan sosok yang paling mereka cintai dan hormati. Mereka bingung apakah harus kembali ke Madinah atau melanjutkan perjalanan ke Syam. Usamah memutuskan untuk kembali ke Madinah untuk menghadiri pemakaman Nabi Muhammad. Namun, Abu Bakar,
yang telah terpilih menjadi khalifah pertama, memerintahkan Usamah dan pasukannya untuk kembali ke Syam dan melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Usamah bin Zaid pun mematuhi perintah Abu Bakar dan kembali ke Syam. Ia berhasil memimpin pasukan umat Islam untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ia juga berhasil menaklukkan beberapa kota dan benteng di Syam. Ia membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan berani. Ia juga membuktikan bahwa ia adalah seorang sahabat yang setia, taat, dan cinta kepada Nabi Muhammad. Demikianlah kisah perjuangan dan kepemimpinan Usamah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dicintai dan disayangi oleh beliau. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Usamah bin Zaid. Amin.